Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja dari program studi manajemen semester 2 kelas pagi. Kali ini saya akan membahas tentang peluang dan distribusi peluang. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu peluang. Peluang atau biasa dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Konsep peluang matematika sudah dirumuskan dengan lebih cermat dalam matematika dan kemudian dipakai secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, namun juga keuangan, sains, dan filsafat. Konsep peluang matematika ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarahnya terjadinya peluang. Teori peluang atau yang biasa disebut probabilitas merupakan cabang matematika yang banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori peluang lahir dan berkembang dari dunia hitam, yaitu atau meja perjudian. Pada awal abad ke-17, seorang penjudi bangsawan Prancis bernama Chevalier de Maire minta pertolongan kepada Blaise Pascal. Pertolongan yang diharapkan oleh Chevalier de Maire tidak lain adalah bagaimana cara agar ia memperoleh kemenangan dalam meja perjudian. Cara-cara untuk memperoleh kemenangan dalam meja perjudian itu merupakan dasar-dasar teori peluang yang disarankan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Dasar-dasar teori peluang ini selanjutnya dikembangkan oleh Pierre de Fermat tahun 1601 sampai 1665. Teori peluang yang dapat pada saat lahirnya dianggap sebagai ilmu haram. Namun dalam perkembangannya banyak pendapatan restu dari para ahli matematika. Kan saat ini teori peluang mampu memberikan nilai tambah dan memegang peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial modern, misalnya lahirnya teori atom, teori mekanika kuantum, teori radioaktif dalam fisika modern, lahirnya teori Fermi, Dirac, teori boson dalam fisika statistik, lahirnya teori statistika yang banyak penerapannya dalam bidang antropologi dan kependudukan, pertanian, geofisika, dan meteorologi, transportasi, ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Contoh dalam mencari peluang. Jika percobaan melempar mata uang logam, jika gambarnya kita artikan sebagai G dan angkanya kita artikan sebagai A, apabila percobaan dilempar 10 kali dan muncul G 4 kali, maka frekuensi relatif munculnya G merupakan 4:10. Apabila percobaan dijalankan 10 kali lagi dan muncul G 3, sehingga dalam 20 kali percobaan G muncul sebanyak 7 kali, maka frekuensi relatif munculnya G pada 20 percobaan merupakan 7:20. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Selang nilai peluang suatu kejadian adalah dari 0 sampai 1, sedangkan jumlah dari seluruh peluang hasil harus sama dengan 1. Contohnya, dalam eksperimen pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan. Misalkan X menyatakan peluang munculnya mata dadu. Tentukan distribusi peluang untuk X. Jika dadu dilemparkan sebanyak 240 kali, berapakah harapan munculnya mata dadu 6? Cara mengerjakannya seperti ini. X yang di atas yaitu jumlah dadu, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan X di bawah itu peluang munculnya angka 6, seperti 1/6, 1/6. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. 1/6 dikali 240 sama dengan 40. Jadi munculnya mata dadu 6 yaitu sebanyak 40 kali. Distribusi peluang memiliki beberapa jenis, yaitu distribusi peluang terbagi menjadi 2 jenis, distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan distribusi peluang diskrit. Yang akan dibahas adalah distribusi binomal.
Sedangkan distribusi peluang kontinu yang akan saya bahas adalah distribusi normal. Saja ke distribusi binomal. Ketika melakukan suatu percobaan, terkadang hasil yang terjadi berupa percobaan yang sukses atau percobaan yang gagal. Contohnya, ketika pengujian barang hasil produksi, hasilnya dapat berubah berupa barang cacat atau barang tidak cacat. Proses ini dikenal sebagai proses Bernoulli dan setiap usahanya disebut usaha Bernoulli. Banyaknya X yang sukses pada N usaha Bernoulli disebut variabel acak binomal, sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi binomal. Proses percobaan binomal memiliki beberapa syarat. Yang pertama, percobaan dilakukan dengan N pengulangan. Yang kedua, setiap hasil percobaan adalah sukses atau gagal. Ketiga, peluang sukses dinyatakan dengan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan Q. Keduanya memiliki peluang yang sama di setiap pengulangan percobaan. Keempat, pengulangan percobaan bersifat bebas satu sama lain, artinya hasil pengulangan pertama tidak mempengaruhi hasil pengulangan kedua, hasil pengulangan kedua tidak mempengaruhi hasil pengulangan ketiga, dan seterusnya. Maksud peluang sukses dari suatu percobaan misalkan dinyatakan dengan P buka kurung S sama dengan P, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan P buka kurung G sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Jika percobaan dilakukan sebanyak N kali pengulangan dengan kejadian sukses S terjadi sebanyak X kali, maka kejadian gagal G terjadi sebanyak N dikurang X. Atau dalam mengerjakannya, dalam pelemparan 3 buah uang logam sekaligus, berapakah peluang muncul 2 gambar? Misalkan X adalah banyak muncul sisi gambar yang merupakan kejadian sukses, maka peluang munculnya gambar P sama dengan 1/2. Peluang munculnya bukan gambar I sama dengan 1 kurang 1/2 dikurang 1/2. Banyak kejadian sukses yang diharapkan X sama dengan 2, banyaknya uang logam N sama dengan 3. Cara mengerjakannya B buka kurung 2 banding 3 1/2 tutup kurung sama dengan 3/2 1/2 pangkat 2 1/2 pangkat 3/2 sama dengan 3/2 pangkat 3/2 nya diturunin, 2 nya itu hasil dari B, 3 nya dari B di sampingnya, 1/2 pangkat 2 diturunin ke sebelah kanan 1/2 pangkat 1 sama dengan 3 kali 2 banding 2 kali 1 kali 1/4 kali 1/4 sama dengan 3. 3 nya itu hasil dari 3 kali 2 sama dengan 6 banding 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 6 bagi 2 hasilnya 3, 1/4 dan 1/2 hasilnya 3/8. Jadi peluang untuk menemukan 2 gambar adalah 3/8. Kita ke pembahasan distribusi normal. Distribusi peluang kontinu yang banyak dipakai dalam statistika adalah distribusi normal. Kurva distribusi normal berbentuk seperti lonceng yang simetris. Persamaan matematika distribusi normal bergantung pada 2 parameter, yaitu rata-rata atau yang bisa disebut mean dan simpanan baku. Adapun bentuk umum distribusi normal adalah sebagai berikut. F buka kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan 1 2 akar simpanan baku E dikurang buka kurung X dikurang rata-rata dibagi simpanan baku pangkat 2. Distribusi normal memiliki beberapa sifat-sifat penting, diantaranya sebagai berikut. 1. Seluruh luas kurva di atas sumbu datar X sama dengan 1. 2. Mempunyai satu buah modus, yaitu pada X sama dengan rata-rata. 3. Bentuknya simetris pada X sama dengan rata-rata. Keempat, dan yang terakhir, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan rata-rata kurang lebih simpangan baku. Dan untuk mempermudah perhitungan distribusi peluang dalam distribusi normal, maka setiap data berdistribusi normal ditransformasikan menjadi distribusi normal baku yang memiliki rata-rata 0 dan variasi 1. Transformasi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang
rata-rata dikali simbangan baku. Luas daerah di bawah kurva distribusi normal dapat ditentukan dengan mengintegralkan rumus distribusi peluang untuk distribusi normal. Luas seluruh daerah di bawah kurva distribusi normal bernilai 1. Nilai distribusi peluang dapat ditentukan menggunakan bentuk tabel Z. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This next song is called Anyone. If you haven't heard it, it goes a little something like this.